Selamat sore sahabat-sahabat Malios. Berjumpa kembali dengan saya yang berbicara seputar kapulaga. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tata cara menanam tanaman kapulaga. Nah, simak terus video berikut ini karena sistem yang saya terapkan berbeda dengan sebagian besar pembudidaya kapulaga pada umumnya. Apa yang menjadi kekurangan, apa yang harus kita sediakan, dan apa yang menjadi keuntungan dengan sistem penanaman yang saya terapkan. Ikuti terus video berikut. Sebelum kita lanjut bagaimana cara menanamnya, saya dulu perlihatkan kepada teman-teman apa yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah bibit. Di sini sudah saya ambil bibitnya. Bibit ini bukan saya beli, teman-teman, tetapi saya ambil dari rumpun-rumpun kapulaga yang saya pangkas. Nah, bibit ini pun kita harus selektif. Selektif yang saya pakai adalah bibit yang daunnya 3-4 lembar. Artinya bibit yang tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua. Itu bibit yang bagus untuk kapulaga. Nah, yang perlu kita siapkan berikutnya adalah kayu-kayu kecil seperti ini, teman-teman. Nanti saya akan jelaskan apa fungsi dari kayu-kayu kecil ini dengan sistem menanam versi Malios Channel. Nah, setelah itu kita akan lubangi tanah. Nah, kebetulan tadi sudah saya siapkan lubang-lubangnya dengan jarak kurang lebih 1 meter. Saya sudah lubangi, teman-teman. Ini biasanya dalam satu hari target saya minimal saya tanam 20 atau 25 batang, teman-teman. Jadi aktivitas sore-sore saya ambil waktu untuk menanam kapulaga di lahan dekat rumah. Ini dekat rumah, guys. Jarak 50 meter aja. 50 meter aja dari rumah. Jadi aktivitas sore biasanya saya ambil untuk menanam kapulaga. Tidak terlalu banyak, setiap hari mungkin 15 batang atau 20 batang. Ini yang saya tanam kemarin, guys. Ini sudah saya tanam kemarin. Nah, ini sudah saya tanam kemarin, yang saya tanam kemarin ini. Nah, saya akan lanjut bagaimana cara menanam kapulaga yang saya maksud tadi, guys. Apa yang menjadi keistimewaan atau apa yang menjadi perbedaan, dengan menanam kapulaga yang selama ini diterapkan oleh para pembudidaya kapulaga. Dulu, guys, mau memperlihatkan sistem tanam yang pembudidaya kapulaga lakukan selama ini. Dia buat lubang kurang lebih 20 kali 30 cm dengan kedalaman kurang lebih 10 cm. Nah, ini model yang biasanya yang dipergunakan oleh atau yang dipakai oleh pembudidaya kapulaga. Ini saya kasih contohnya. Ini langsung kita tanam terus kita balut, ya. Kita kasih tanah, kita gembur-gemburkan. Kedalamannya sekitar 10 cm, guys. Ambil tanah. Nah, dengan sistem penanaman seperti ini bagus, bukan
saya bilang tidak bagus, tetapi ini bagus. Ini salah satu juga cara penanaman yang benar. Tetapi yang menjadi perbedaannya, kalau kita pakai sistem seperti ini, maka tunas akan lama muncul ke permukaan tanah. Kenapa? Karena kedalaman yang 10 cm akan menghambat tumbuhnya tunas ke permukaan. Jadi ini setelah saya praktekkan, ini baru muncul juga tunasnya nanti sekitar 2 bulan. 2 bulan. Hampir 2 bulan baru muncul tunas-tunas yang baru dari bibit yang kita tanam ini. Nah, saya coba perlihatkan dengan sistem yang mau saya coba. Dan ini juga sudah saya praktekkan. Ini guys, kedalamannya tidak terlalu dalam, paling 5 cm, artinya sangat dekat dengan permukaan tanah. Nah, ini contohnya guys, ini contohnya dekat dengan permukaan tanah, hanya sekitar kurang sampai 5 cm. Ini ya dekat sekali, ponggol bawahnya dengan akarnya dekat dengan permukaan tanah. Apa fungsi dari kayu yang saya siapkan tadi? Adalah untuk menyanggah. Karena dia dekat dengan permukaan tanah, maka ponggolnya kurang kuat, sehingga perlu kita ikat dengan tali. Model seperti ini. Sekali lagi guys, saya mau jelaskan, dengan yang pertama tadi kita tidak pakai penyangga, tetapi kedalamannya 10 cm ini ya. Kalau yang model yang saya terapkan adalah kedalamannya kurang dari 5 cm dan sangat dekat dengan permukaan tanah, tetapi saya pakai penyangga supaya kalau ada angin tidak mudah tumbang. Nah, apa yang menjadi keuntungan di sini? Yang pertama adalah tunas-tunas yang baru nanti dari bibit yang kita tanam ini cepat keluar guys, cepat keluar. Beda dengan yang sistem yang pertama tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau ini bisa dalam waktu 1 bulan tunas mudanya sudah keluar. Jadi yang saya terapkan sekarang ini di penanaman yang baru di lahan budidaya saya adalah sistem yang pakai penyangga. Kenapa? Karena mempercepat tumbuhnya tunas baru. Jadi itu perbedaannya guys. Nanti saya akan videokan, biar saya tanam dulu semua, bagaimana nanti jaraknya dan semua kayu-kayu yang sudah saya siapkan ini akan saya jadikan sebagai penyangga untuk bibit-bibit yang masih belum ini. Ini sudah kita tanam semua guys, sudah full kita tanam untuk edisi sore ini. Ada kurang lebih 45 batang tadi yang sudah kita tanam lagi, dan mudah-mudahan bisa menjadi yang bermanfaat. Nah, berkaitan dengan video ini, saya kembali menyampaikan bahwa kedua versi yang saya sampaikan ini adalah kedua-duanya versi yang benar untuk menanam kapulaga. Sekarang tergantung dari teman-teman pembudidaya, mau pilih yang mana, mau pilih yang menguntungkan atau mau pilih yang lebih nyaman. Jadi intinya dua-duanya benar. Di mana kita nyaman menanamnya, itu yang kita terapkan. Jadi saya tidak memaksakan bahwa ini yang terbaik versi Malios Channel, namun hanya ini yang saya dapatkan kembali yang terbaru dan sudah saya praktekkan, sudah saya lihat hasilnya dan ternyata cepat memang. Perbedaannya adalah selisih waktu.
Jadi kalau sistem yang pertama tadi bisa memakan 2 bulan baru muncul tunas, ketika kita memakai sistem ini dalam kurun waktu 1 bulan saja sudah muncul tunas-tunas mudanya. Hanya saja versi yang kedua ini yang saya terapkan ini agak merepotkan karena kita harus sediakan tiang-tiang penyangga, kita harus siapkan tali, dan kita harus melihat bibit yang mantap. Demikian saja video kali ini guys. Kalau butuh klarifikasi, butuh pemahaman-pemahaman lebih lanjut tentang kapulaga, silakan komen di bawah video ini. Salam Malios Channel.